Bab 21. Dungeon Nerang. 2 hari setelah insiden kecil dengan bangsawan di guild, Kyle memutuskan untuk kembali melakukan solo dungeon. Hutan pagi itu masih diselimuti kabut tipis. Embun menggantung di udara, bergulir di atas rumput seperti serpihan kaca lembut yang belum jatuh. Burung-burung belum banyak berkicau seakan mereka pun enggan mendekat ke tempat yang dituju Kyle. Di tengah hutan itu berdiri sebuah celah gelap di antara batu kars, seperti mulut raksasa yang menunggu untuk menelan apapun yang cukup bodoh untuk mendekat. Pintu masuk dungeon. Batu hitam yang membentuk dindingnya retak dan tajam, penuh bekas cakaran dan tanda pertempuran. Udara di sekitarnya lebih dingin dibanding hutan yang terang di belakang. Cahaya seolah enggan menyentuh bagian dalam gua. Dunia di sana seperti memancarkan penolakan terhadap kehidupan. Kyle berdiri beberapa langkah dari pintu itu. Sendirian. Tidak ada party yang bisa menyelamatkannya. Tidak ada teman untuk berbagi ketakutan. Tidak ada rencana cadangan selain dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang dan mengaktifkan Wandering Eye. Dungeon, rank gua kars hitam. Tingkat ancaman aktual, tinggi untuk solo. Catatan. Struktur tidak stabil. Monster beradaptasi cepat. Jalur keluar terbatas. Kyle menatap teks sistem tersebut lama, membiarkannya tenggelam dalam pikirannya. Ia tahu risikonya. Ia juga tahu apa yang dipertaruhkan. Kalau aku ingin naik, aku harus mulai mengambil risiko. Gumamnya pelan. Ia melangkah. Dan dunia berubah. Cahaya dari luar menghilang hampir seketika. Obor kecil yang ia bawa hanya menerangi sebagian kecil ruang bayangan seolah menelan cahaya itu kembali, menari di dinding basah yang memantulkan pantulan samar. Suara tetesan air bergema seperti langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Namun Kyle tidak berhenti. Teknik langkahnya ia jaga rapi. Tidak terburu-buru. Tidak ceroboh. Tumit menyentuh tanah lebih dulu, lalu telapak agar suara tak memantul terlalu keras. Setiap tarikan napas ia kontrol. Bahkan denyut jantungnya ia tahan agar tidak memancing predator. Wandering Eye menyapu lorong gelap. Area scan. Jejak lama. Ada. Jejak baru. Ada. Bahaya lingkungan. Tinggi runtuhan kecil. Jurang sempit. Monster terdeteksi. Belum pasti. Respons dungeon. Mengamati. Kyle menggenggam obor lebih kuat. Ia tiba di persimpangan. Lorong kiri lebih sempit. Kering. Tak banyak bau. Lorong kanan lebih lebar. Dan ada bau busuk samar. Kyle memilih kiri. Monster besar butuh ruang besar. Katanya pada dirinya sendiri. Beberapa menit berjalan dalam keheningan, ia melihat siluet gerak di atas. Seekor crawler stone merayap diam-diam di langit-langit. Tubuhnya pipi dan keras seperti batu. Kaki tipisnya mencengkeram batu dengan bunyi gemeretak halus. Level ke-8. Kyle tidak menyerang. Ia mematikan obor. Gelap menyelimuti. Crawler stone berhenti kebingungan. Kyle bergerak tepat di bawahnya, pelan seperti bayangan yang merayap. Tidak semua pertarungan perlu dimenangkan. Ia melewatinya tanpa darah. Mana? 94%. Lorong selanjutnya memberi tantangan yang tak bisa ia hindari. 2 giant rat melompat dari celah batu. Gigi taring berlumur busa. Level ke-7. Kyle sudah menarik pedangnya bahkan sebelum mereka menyerbu. 1 langkah maju gerakan cepat. Tusukan ke mata pertama. Rat itu menjerit, menggeliat. Yang kedua meloncat arah perut. Kyle berguling. Sebuah tebasan cepat memotong perutnya. Darah panas memercik licin di lantai batu. Kyle berdiri, terengah sedikit. Mana? 88%. HP. 96%. Ia membersihkan pedangnya sambil tetap berjaga karena ia tahu. Dungeon tidak pernah puas hanya dengan satu serangan. Semakin dalam ia melangkah, semakin berat tekanan yang ia rasakan. Udara seakan menekan paru-parunya. Bau jamur, darah, dan tanah basah bercampur menjadi aroma yang menegangkan. Serta perasaan lain. Pengawasan. Wandering Eye berkedip. Peringatan. Pola monster berubah. Reaksi dungeon terhadap manusia meningkat. Ancaman terencana. Aktif. Kyle mengeringkan keringat di pelipis. Dungeon mulai sadar dengan keberadaanku. Gumamnya. Langkahnya semakin berhati-hati. Di ruang agak terbuka, ia berhenti. Di sana membungkuk dengan rahang menganga Stonehound menatapnya. Mata merahnya memantulkan cahaya obor seperti bara. Level ke-11. Stat di atasnya. Monster menggeram. Kyle tidak mundur. Ia sorot dengan Wandering Eye. Stonehound. Pertahanan. Tinggi. Kecepatan. Tinggi. Kelemahan. Sendi kaki depan. Mulut saat menyerang. Kyle mengatur napas. Sekali salah langkah. Aku selesai. Monster menerkam. Cepat. Kyle bergeser telat setengah detik. Cakar monster menggores bahunya. Rasa panas menyiksa. Namun ia tidak bersuara. Tidak boleh panik. Monster berbalik,
Lompatan kedua lebih buas. Saat rahang terbuka, Wolf Call. Cakar energi memukul rahangnya. Retakan kecil. Hound meraung. Kayo tidak menunggu. Sasar sendi 1, 2, 3. Monster goyah. Tubuh batu itu jatuh. Kayo menancapkan pedangnya tepat ke leher retakannya. Stonehound tak lagi bergerak. Kayo tertunduk. Napas terengah. Mana? 21%. HP. 72%. Ia tersenyum kecil. Hah? Aku masih hidup. Namun waktu istirahat hanya hadiah kecil yang bisa diambil cepat. Dang Jin membenci diam. Akhirnya ia sampai ke titik inti. Reruntuhan membentuk ruang besar seperti katedral gelap. Aura mana menekan kulit dan tulangnya. Di tengah berdiri Guardian Cars. Raksasa batu dengan mata biru pucat menyala. Level ke-12. Kayo membeku. Ia tahu peluangnya. Hampir nihil. Namun ia juga tahu. Jika ia kembali tanpa hasil besar, ia hanya akan tetap menjadi bocah yang bisa dihina seorang bangsawan. Guardian bergerak. Tanah bergetar berat. Kayo menghela napas. Lalu tersenyum samar. Aku hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Ia tidak menyerang langsung. Ia menipu. Kayo melempar obor ke kiri ruangan. Cahaya terpancar terang. Guardian berputar nalurinya mengejar cahaya. Kayo berlari ke kanan, memanjat bebatuan runtuh. Batu berderak di bawah kakinya. Guardian menghantam dinding tempat obor menyala mengeluarkan suara pecah besar. Kayo melompat. Wolf Claw terakhir. Cakar energi menghantam tepat ke mata batu raksasa. Guardian berteriak seperti gunung runtuh. Retakan menyebar. Namun belum cukup untuk membunuhnya. Kayo jatuh menghantam tanah keras, punggungnya sakit, pandangan kabur. Guardian mengangkat lengan batu besar. Bayangan maut menutupi Kayo. Kalau mati, ya mati. Lengan itu turun. Namun langit-langit gua runtuh sebelum pukulan mengena. Batu-batu besar menghantam Guardian tepat dari atas. Raksasa itu terguling. Debu mengepul tebal. Suara gemuruh berhenti perlahan. Kayo terbatuk, merangkak menjauh, seluruh tubuh gemetar. Wandering Eye muncul lagi lemah. Guardian Cars. Status, hancur oleh lingkungan. XP diperoleh. Tinggi. Cahaya sistem menyelimuti tubuh Kayo. Level up. Level 89. Stat meningkat. Insting bertahan meningkat. Adaptasi stres naik tajam. Kayo terbaring telentang. Diam. Hanya napasnya yang terdengar. Sekali lagi ia tertawa. Tertawa lepas, meski suaranya serak. Aku menang. Meski dengan cara kotor. Namun kemenangan adalah kemenangan. Dan hidup. Tetap hidup. Kayo merangkak menuju pintu keluar. Dunia luar mulai memerah oleh cahaya senja. Matahari hampir tenggelam, menyemburatkan warna oranye di antara pepohonan. Udara segar menyerbu paru-parunya seindah kemenangan apapun. Ia jatuh berlutut, kedua tangannya mencengkeram tanah. Bau dedaunan basah terasa seperti anugerah paling murni. Dungeon rank selesai. Sendirian. Luka ada. Darah masih menetes. Namun ia masih berdiri. Masih bernapas. Masih hidup. Dan lebih kuat dari kemarin. Kail bangkit perlahan. Pedangnya ia tancapkan sebagai penopang. Sinar mentari terakhir menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di dunia ini. Bab 22. Evolusi Wandering Eye.